Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah virus corona saat ini sudah sangat mengkhawatirkan penyebarannya, tidak hanya di Jakarta dan Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hal ini membuat sebagian dari kita merasa sangat takut untuk tertular, atau sebagian dari kita juga merasakan dampak ekonomi yang menyertai. Ini merupakan suatu hal yang sangat wajar karena begitu banyak informasi yang kita terima, mulai dari jumlah pasien positif yang terus meningkat setiap hari, atau bahkan pasien yang meninggal yang jumlahnya semakin naik setiap harinya, dan kondisi ekonomi negara kita yang sangat tidak stabil. Sebaiknya kita jangan khawatir, jangan merasa panik, karena hal ini bisa menurunkan imunitas tubuh kita yang menyebabkan penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Hal-hal di atas adalah hal yang tidak bisa kita kontrol secara pribadi. Nah, sekarang kita fokuskan untuk hal-hal yang bisa kita kontrol dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, kita tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, minum air putih, lalu tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian olahraga secara teratur. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap produktif ketika berada di rumah saja atau bekerja dari rumah. Nah, untuk karyawan yang bekerja dari rumah, sebenarnya sama saja. Kita bisa bangun lebih awal, bangun pagi, kemudian mandi, sholat, sarapan, lalu mulai mempersiapkan target pekerjaan hari itu. Kita buat jadwal, misalnya jam 8 ada meeting, lalu jam 10 harus menyelesaikan apa, itu tetap bisa teratur. Bagaimana agar kita tidak merasa malas? Maka kita harus keluar dari kamar tidur agar tidak terasa ingin bersantai-santai terus, agar kita merasa lebih nyaman dalam bekerja. Nah, kondisinya bagaimana ketika kita bukan seorang karyawan atau baru saja kena PHK? Hal yang kita lakukan sama, buat daftar harian, buat target hari ini mau apa yang dilakukan, lalu kita bangun pagi, kemudian mandi, sholat, sarapan, kemudian misalnya hari ini targetnya adalah membaca buku tentang keuangan. Maka kita baca buku itu, bikin resumenya, lalu mungkin bisa kita tulis di dalam blog, atau kita buat note di handphone, atau bisa juga kita ikut online class untuk mengupgrade diri. Karena sekarang banyak sekali online class untuk mengupgrade kemampuan diri kita, keahlian diri kita. Jadi ketika nanti pandemi selesai, ada kesempatan lagi untuk berkarya di luar, maka kita sudah keluar dengan kemampuan diri yang lebih baik. Atau bisa juga untuk para orang tua, berkebun bersama Ananda, atau memasak di dapur bersama anak-anak, dan bermain bersama anak-anak tentunya, dan mendampingi mereka yang juga sedang belajar dari rumah. Nah, itu adalah tips-tips bagaimana kita bisa tetap produktif di dalam rumah selama pandemi. Badai ini pasti akan berlalu dan semua ini pasti akan berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kamu merasa ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.